Halo, selamat pagi, siang, sore. Kita akan coba buat STBB 60 versi 2 RAM 2 GB menjadi Linux Ambient ya. Jadi iseng ada beberapa tanya yang nanya untuk buat Linux seperti ini. Syaratnya adalah STB-nya tentu saja, lalu punya micro SD minimal 2 GB atau 4 GB dan seterusnya, akan dijadikan main storage. Lalu STB dalam keadaan root dan unlock alias sudah bisa masuk ke terminal emulator. STB yang saya pakai kali ini sudah saya install dengan Papstone versi terbaru 3.5 dan registrasi, jadi kita bisa menggunakan terminal emulatornya. Yang wajib diketahui adalah ketika Anda mau merubah Papstone ini menjadi Ambient, Anda harus tahu resikonya. Resikonya adalah ketika Anda sudah rubah menjadi Ambient, maka untuk mengembalikannya lagi harus menggunakan USB to TTL. Ya, kita lihat. Pertama kita ekstrak file Ambient-nya yang sudah di-download tadi. Lalu kita install Balena Etcher-nya untuk membuat SD card tadi menjadi bootloadernya. Atau kalau kita biasa install ulang Linux atau Windows, kita bisa pakai Rufus dan lain-lain. Kali ini saya menggunakan Balena Etcher Setup. Saya ulangi lagi. Jadi apabila ingin mengembalikan STB ini seperti Android sebelumnya, Anda harus punya USB to TTL. Di sini kita lihat contekannya. Jadi langkah pertama adalah download filenya tentu saja, lalu diekstrak dalam satu folder. Nah, ini sudah terinstall ya Balenanya. Kita sambil nunggu si ekstrakan si OS-nya, ISO-nya. Kita lihat. Karena ini B860, kita harus ganti bootloadernya menjadi HG680p. Lalu kita unlock, kita ekstrak juga U-bootnya. Nah, kita harus rubah. Ini penting, hati-hati yang mau coba. Kalau sudah jadi Linux mau balik lagi ke Papstone, kudu punya TTL. Kita sudah install Balenanya. Sekarang kita buat SD card bootloadernya Ambient dengan Balena. Kita colok SD cardnya ke komputer atau ke laptop. Nah, kita lihat ya, kita colok. Nah, sudah terbaca di situ. Lalu kita pilih image-nya atau kita pilih OS-nya. Kita masuk sama saja seperti membuat bootloader Windows, Linux atau Mac OS seperti biasanya. Masuk situ Ambient-nya, lalu kita klik yang Bionic-nya. Select target, kita pilih SD card tadi. Saya menggunakan 129 GB di sini. Saya continue, lalu saya flash. Nah, ketika proses flash ini, semua data yang ada di dalam flash disk atau dalam SD card tadi akan hilang. Ini waktu flashnya ini lama, bisa sampai setengah jam ini kalau di kasus saya. Ya, selagi menunggu proses pembuatan SD card makernya, kita lihat. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Untuk pembuatan bootloadernya sudah selesai. Setelah dia flash ke dalam SD card, maka dia juga akan memvalidasi apakah file OS yang kita masukkan tadi sudah sesuai atau belum. Jadi STB ini ternyata bisa banyak fungsi ya. Nah, ini sudah selesai. Kita close, lalu kita kopikan bootloader pengganti HG680p ke dalam SD card tadi. Tujuannya adalah kita harus mengganti bootloader B860 menjadi HG680p. Kita copy yang 680-nya, masukkan ke SD card tadi. Yang hasil dari kita compile atau
membuat bootloadernya, kita copy ke situ. Agar mudah, saya rename namanya menjadi U-boot saja, atau HG-nya saya ganti karena kita akan ketik-ketik nanti di terminal emulatornya. Sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam STB-nya. STB harus dalam keadaan mati ya, nggak mati pun nggak apa-apa, yang penting jelas saja. STB-nya harus dalam keadaan mati, dan file U-boot atau U-boot bin tadi kita harus kopikan ke dalam STB menggunakan file Explorer ke dalam folder download. Lalu untuk langkah-langkah selanjutnya untuk komennya di dalam terminal emulator, silahkan lihat di deskripsi atau nanti ada di file contekan, bisa dilihat di situ bagaimana langkah-langkahnya. Karena kalau lihat di sini sepertinya gambarnya kurang jelas. Nah, Android sedang memulai, kita tunggu saja. Kita buka file Explorer-nya, lalu kita melihat ke dalam SD card-nya tadi yang sudah kita colokkan. Kita masuk ke lokal, masuk ke SD card yang tadi, kita copy atau kita cut saja file uboot.bin tadi. Mana filenya? Oh, itu dia. Kita tekan, kita cut di bawah, kita arahkan ke folder download, kita paste di situ. Ya, selesai. Langkah selanjutnya kita harus merubah bootloadernya menjadi dengan file yang baru saja kita copy melalui terminal emulator. Jadi begitu. Tujuannya adalah ketika STB ini pertama kali hidup atau booting, dia akan mengambil data atau mengambil OS dari SD card tadi. Nah, ini terminal emulatornya, silahkan lihat di deskripsi nanti langkah-langkah pengetikannya. Ikuti saja langkah-langkahnya, ketik SU, lalu kita arahkan, kita harus buka file yang tadi itu CD download SD card ya. Nah, ini saya sepertinya salah ketik, ini CD-nya ini terlalu huruf besar semua, harusnya huruf kecil. Yang benar nanti ada di dalam file contekan ya. Nah, apabila sudah selesai, maka yang betul seperti ini, CD huruf kecil semua SD card download. Ini yang betul. Setelah selesai kita panggil dd if sama dengan uboot bin of developer block.net bootloader. Ketika sudah selesai ada in dan outnya, kita ketik reboot update. STB akan mereboot atau merestart dan dia akan mengambil data dari SD card kita, di mana yang sebelumnya kita sudah buat Linux Ambient pada SD card tersebut. Serta seperti kita install di komputer, kita arahkan boot pertamanya atau boot ordernya itu kepada flash disk. Ini kita arahkan kepada SD card seperti itu. Nah, itu dia sudah jalan. Banyak juga di forum-forum yang bicara, sepertinya untuk kalau saya ini kan menggunakan SD card sebagai hard disk utamanya atau sebagai main storage-nya. Banyak di forum yang mencoba untuk mengcopy ke MMMC-nya atau bahkan menggunakan flash disk yang ukurannya besar sebagai hard disk-nya atau hard drive-nya. Cuma saya belum coba, ini masih iseng karena baru lihat kemarin ada teman yang bisa seperti ini, ya kita coba saja. Membuktikan bahwa STB B860 versi 2 ini bisa dijadikan bukan hanya sebagai Android, atau bisa juga dijadikan sebagai mini PC. Dan juga ada yang bilang bisa digunakan seperti router atau OpenWRT.
dimana USB-nya bisa kita manfaatkan untuk nyolok modem 4G yang nanti akan disebar lagi menggunakan kabel LAN. Nantilah kalau ada waktu kita coba. Saat ini kita coba dulu apakah dia bisa jalan di dalam Linux. Nah, dia minta login, kita login saja, masukkan usernya root. Ini user standar, passwordnya 123. Kita minta suruh ganti password, kita masukkan password yang tadi 1234, kita masukkan. Lalu salah, ulang lagi, usernya namanya root, passwordnya 1234. Oke, kita suruh masukin password yang sama 1234. Kita masukkan password yang baru, kita masukkan password yang baru lagi. Saya nggak bisa pakai password yang pendek, harus password yang agak panjang. Kita ganti passwordnya, kita ulangi, masih juga terlalu pendek. Ini harus menggunakan kombinasi huruf dan angka sepertinya. Kita lihat ya. Ya, berhasil. Sekarang kita masukkan nama user kita mau apa di komputer ini. Kita ketik saja ilmu otodidak. Kita enter. Dia akan menambahkan user. Nah, kita diminta masukkan password untuk user kita. Saya samakan dengan yang tadi passwordnya. Ketik untuk verifikasi sekali lagi. Nah, dia minta full name, kita masukin nama lagi sekali lagi. Ilmu otodidak. Kita enter, ini enter saja. Kita tunggu. Dia akan memberikan notifikasi apakah data yang kita masukkan itu betul. Nanti kita pilih yes, maka dia akan langsung masuk ke desktop utama atau ke main menunya si Ambien ini. Nah, kita klik yes, lalu akan dia masuk ke desktop utamanya. Ya teman-teman, begitu dulu. Sementara kita baru install. Nanti coba akan saya buat videonya kalau sudah saya install LibreOffice. Karena kebetulan saya juga pakai Linux Ubuntu. Kita coba install Office, TeamViewer, dan yang lain-lain, apakah dia mampu bekerja dengan baik. Apabila dia mampu, kan kita bisa fungsikan dia sebagai mini PC atau minimal sebagai papan informasi untuk di layanan publik di rumah sakit, di mana kita tinggal tempel di belakang TV, kita streaming atau kita buka data dari jarak jauh, bisa di remote lebih baik daripada Android. Seperti inilah tampilan dalamnya, persis mirip seperti Ubuntu 16.04 atau 18-an, mirip seperti itu. Teman-teman, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Teruslah belajar walau halang rintang menghadang. Goodbye.